Ya, jadi kita semua tahu ya daun sirih itu bentuknya seperti ini. Dimana memang kalau daun sirih itu kan berasal dari Asia ya, Asia Tenggara. Nah, biasanya kita temukan ada dua jenis, ada yang warna hijau dan ada yang warna merah. Biasanya tumbuh merambat. Nah, kali ini kita akan membahas daun sirih yang berwarna hijau. Nah, daun sirih ini biasa kalau secara empiris itu artinya turun temurun ya, 3 generasi dari zaman nenek moyang kita dulu itu menggunakan daun sirih ini untuk menyirih ya, untuk menyirih biasa dicampur dengan kapur, kemudian juga mengobati batuk. Nah, kemudian juga mengobati untuk mengatasi bau badan begitu. Nah, kemudian setelah itu ada penelitian mengenai kandungan zat aktif dari daun sirih. Yang paling tinggi adalah kandungan fenol, di mana spesifiknya adalah kandungan kafikol ya. Di mana kandungan kafikol itu dia berfungsi sebagai antimikroba. Antimikroba itu yaitu antibakteri juga, kemudian juga dia bisa berfungsi sebagai antivirus, kemudian juga dia bersifat sebagai anti jamur ya, sehingga memang sering nih masyarakat kita untuk menggunakan mengatasi keputihan gitu. Iya, itu fakta ya. Jadi kalau zaman dulu tuh memang karena sifatnya tadi mengandung senyawa antimikroba ya, dia fungsinya untuk kalau secara empiris dulu atau dulu pernah sering digunakan sebagai untuk cuci mata ya, pada kasus-kasus sakit mata gitu ya. Tetapi pada saat ini berjalannya waktu, Kemenkes tidak menyarankan untuk penggunaan herbal yang secara mandiri, artinya dari bahan segar untuk digunakan langsung terhadap mukosa, baik itu mata ataupun untuk mohon maaf untuk cebokan ya. Jadi tidak disarankan, khawatirnya menimbulkan iritasi bagi sebagian orang gitu. Ya, jadi untuk memanfaatkan daun sirih, kita bisa menggunakan daun sirih itu baik secara tunggal atau kita kombinasi dengan beberapa herbal yang lain ya, seperti yang mau saya buat ini nanti akan saya kombinasikan atau saya gabung menggunakan jahe ya, supaya menimbulkan efek yang sinergi. Jadi kalau mengolah herbal itu bisa secara sinergi, artinya bisa digabung dengan herbal lain dengan memiliki efek yang sinergi. Sinergi itu artinya memiliki efek yang sama untuk mengatasi berbagai keluhan penyakit, atau dia sebagai dosis yang tunggal begitu. Biasanya kalau misalnya kita memanfaatkan daun sirih itu dengan cara direbus ya, dijadikan infusa. Infusa itu artinya kita merebus selama 15 menit dengan api kecil, kemudian kita saring dengan air, nanti tinggal separuhnya gitu. Jadi kali ini saya akan memperagakan ramuan untuk mengatasi keputihan ya bagi wanita, kemudian juga bisa juga digunakan sebagai untuk mengatasi bau badan, kemudian bau mulut, kemudian juga untuk mengatasi pegal-pegal. Nah, saya akan membutuhkan air sekitar 1 liter. Jadi untuk mengolah herbal tentunya kita juga memperhatikan ya bahan yang kita pakai, misalnya alat-alat yang digunakan untuk memasak. Nah, baiknya adalah kaca, kemudian atau gerabah ya. Gerabah itu yang berasal dari tanah liat. Supaya apa? Kalau kita menggunakan panci yang seperti dari besi, itu khawatirnya nanti pada saat pemanasan atau perebusan itu logam-logam yang ada pada alat memasak itu tercampur dengan zat-zat aktif pada herbalnya gitu, sehingga dikhawatirkan menimbulkan efek toksik. Jadi yang paling baik adalah merebus atau menggunakan alat dari kaca ataupun dari gerabah ataupun aluminium ya gitu. Kalau herbal itu yang pertama adalah didihkan dulu airnya, nanti setelah mendidih baru kita kecilkan apinya, baru bahan-bahannya masuk gitu, dan kemudian kita rebus dengan api kecil selama 15 menit gitu. Nah, kemudian selain tempat yang digunakan untuk merebus herbal, kita juga harus memperhatikan bahan-bahan yang digunakan. Misalnya ini kan tadi kita menggunakan sirih ya.
tentunya kita menggunakan sirih yang muda. Kemudian kenapa sirih yang muda digunakan? Karena zat aktifnya terkandung lebih banyak pada daun yang muda. Nah, kemudian juga kita harus mengiris-iris atau memotong-motong setipis mungkin agar pada saat perebusan itu zat aktif yang terkandung dalam herbal itu lebih mudah keluar. Ya, seperti ini sudah dipotong-potong daun sirihnya. Yang kita butuhkan adalah sekitar 5 lembar daun sirih. Nah, ini pada saat sudah mendidih, airnya sudah saya kecilkan apinya, kemudian kita masukkan daun sirihnya. Nah, ini kita masukkan daun sirihnya. Usahakan jika merebus herbal itu harus terendam ya semuanya agar dapat terekstraksi dengan baik. Nah, di sini saya akan mengkombinasikan dengan jahe emprit ya. Kenapa jahe emprit saya gunakan? Karena dia memiliki efek sebagai anti radang, kemudian juga anti mikroba juga, kemudian juga dia akan memiliki sifat hangat ya, sehingga baik untuk penderita pegal-pegal, kemudian juga kan dia juga sebagai antivirus juga, sehingga baik untuk penderita batuk pilek gitu. Jadi memiliki efek yang sinergi dengan daun sirihnya. Nah, tadi jahenya sudah digeprek. Jahe boleh digeprek, kemudian juga boleh diparut ataupun harus dibakar dulu boleh, tapi tidak ada perbedaan ya, mau digerus, mau diparut ataupun mau digeprek itu tetap sama, tetapi memang harus diperlakukan agar zat aktifnya mudah keluar. Nah, kemudian kita masukkan asam jawanya. Dalam mengolah herbal itu selain bahan utama juga kan ada bahan tambahan. Seperti asam ini selain dia memberikan rasa yang lebih enak ya tentunya, karena sirih kan rasanya getir. Kemudian jahe berasa pahit ya, agak pahit sedikit. Kemudian ditambahkan asam agar rasanya lebih nyaman di lidah ya. Gitu. Kemudian dapat ditambahkan gula aren, boleh menggunakan gula aren ataupun madu. Tetapi kalau madu digunakan atau dimasukkan pada saat akan diminum supaya enzim-enzimnya tidak rusak pada madunya. Gitu. Nah, ramuan ini kita masak selama 15 menit hingga airnya tersisa separuhnya gitu. Ya, ini sudah 15 menit ya. Jadi kalau misalnya memang merebus herbal itu kan ada dua jenis. Ada yang 15 menit itu disebut infusa, ada yang 30 menit namanya dekokta. Jadi kalau kita ini saya membuat infusa yaitu cukup 15 menit saja. Nah, kemudian saya matikan apinya. Nah, ini kan sudah tersaring ya, tempatnya sudah memiliki saringan tersendiri. Kemudian kita tuang di gelas. Gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, tadi kebetulan saya menggunakan gula aren ya. Bagi yang lebih suka menggunakan madu, nanti diberikan madu itu setelah akan diminum saja. Kenapa? Karena madu itu kan mengandung berbagai enzim ya. Enzim tersebut akan rusak jika dengan suhu panas. Jadi kalau menggunakan madu baiknya memang pada saat akan minum saja. Nah, ini ramuan ini kalau untuk mengatasi keputihan, kemudian juga batuk, kemudian pilek, kemudian pegal-pegal dapat digunakan sehari 3 kali. Tetapi kalau untuk memelihara kesehatan saja itu cukup 1 kali sehari gitu. Karena ramuan ini mengandung jahe, tentunya hati-hati bagi penderita gangguan lambung ya, karena ada penderita lambung yang sensitif terhadap jahe begitu. Sekian pembahasan saya mengenai sirih dan ramuannya. Saya Dr. Mutahharoh, MSI Herbal. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.